Pernah nggak sih kepikiran apa ya yang sebenarnya membedakan antara kesuksesan dan kegagalan? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah perumpamaan klasik tentang perburuan harta karun yang ternyata menyimpan jawaban persis untuk pertanyaan itu. Oke, jadi begini alur cerita kita. Pertama, kita mulai dengan penemuan sebuah peta. Lalu, kita akan lihat 3 cerita kegagalan yang berbeda, diikuti satu kisah sukses yang luar biasa, dan terakhir, kita tarik benang merahnya. Apa pelajaran penting di balik semua ini? Oke, mari kita mulai petualangan kita. Seperti banyak cerita hebat lainnya, semua ini berawal dari sebuah penemuan yang gak disangka-sangka di pinggir pantai. Bayangin deh, ini bukan cuma selembar kertas tua. Ini adalah sebuah janji, sebuah peluang besar yang nantinya akan jadi ujian buat setiap orang yang menemukannya. Nah, sebelum kita lanjut lihat apa yang terjadi, coba deh renungkan sejenak. Kalau Anda yang ada di posisi itu, menemukan kesempatan emas di depan mata, apa reaksi pertama Anda? Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita akan lihat gimana 3 orang pertama merespon kesempatan ini, dan yang lebih penting, kenapa mereka semua berakhir gagal. Dan ternyata kegagalan itu punya pola loh. Ada 3 tipe orang yang gampang menyerah. Si skeptis yang sama sekali nggak mau mencoba, si iseng yang mundur begitu mulai sulit, dan si penakut yang kalah sama keraguannya sendiri. Kita mulai dengan orang pertama, si skeptis. Buat dia, lebih gampang untuk nggak percaya daripada mengambil resiko kecewa. Jadi rintangan terbesarnya itu bukan lautan atau badai, tapi justru pikirannya sendiri. Dan lihat apa yang dia lakukan. Dia benar-benar melempar kesempatannya kembali ke laut. Dia membuang peluang itu begitu saja, bahkan sebelum mencoba. Selanjutnya, orang kedua. Nah, tipe ini mungkin sering kita temui. Dia mewakili orang-orang yang menyerah begitu merasakan sedikit saja ketidaknyamanan. Baru kena air sepaha, udah mundur. Perhatiin deh cara dia melindungi egonya. Dengan bilang, ini cuma jebakan, atau aku juga cuma iseng kok. Dia seolah-olah nggak pernah serius dari awal. Ini tuh mekanisme pertahanan klasik banget buat menghindari rasa malu karena menyerah. Orang ketiga ini, wah ceritanya paling bikin gemes. Dia udah dekat banget loh. Tapi apa yang terjadi? Badai datang, dan yang lebih parah, omongan negatif dari kapten kapal berhasil meruntuhkan semangatnya. Dia ada di ambang kesuksesan, tapi dia membiarkan suara-suara pesimis dari luar menjadi kenyataan di dalam kepalanya. Dan akhirnya, peta itu pun kembali dilempar ke laut. Oke, setelah 3 cerita kegagalan, akhirnya kita bertemu dengan karakter keempat. Jagoan kita, orang yang pendekatannya beda 180 derajat. Keberhasilan dia ini bukan kebetulan atau keberuntungan semata. Ada prosesnya. Ada 5 langkah jelas yang dia ikuti, yang mengubah janji di peta menjadi kenyataan. Rintangan yang dia hadapi sama persis. Dia juga harus berhadapan dengan badai yang sama yang sebelumnya berhasil membuat orang ketiga putar balik. Tapi, lihat responsnya. Alih-alih takut, dia justru menggunakan strategi, perhitungan, dan keyakinan yang kuat untuk melewati badai itu. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Lolos dari badai bukan berarti langsung menang. Dia menghadapi satu rintangan terakhir. Peti harta karunnya ada, tapi terlalu dalam untuk dia raih. Nah, disinilah letak perbedaan paling kuncinya. Ingat si iseng tadi? Dia menyerah karena ketidaknyamanan kecil. Sebaliknya, pemburu kita ini saat menghadapi masalah yang nyata, dia nggak melihatnya sebagai tembok, tapi sebagai teka-teki yang harus dipecahkan. Dia berinvestasi. Dan karena kegigihannya sampai akhir, dia akhirnya menemukan apa yang selama ini menunggunya di dasar laut. Jadi, setelah melihat semua kisah ini, apa sih pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Inti dari semua perumpamaan ini sebenarnya sangat sederhana, sangat langsung ke intinya, tapi juga luar biasa kuat. Kisah ini sebetulnya mengajarkan kita bahwa rintangan terbesar itu seringkali datang dari dalam diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk percaya, tidak seperti si skeptis. Kita harus siap menghadapi ketidaknyamanan dan berinvestasi, tidak seperti si iseng. Dan kita harus punya pola pikir untuk mengatasi masalah, bukan lari darinya seperti si penakut. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Harta karun apa? Peluang apa? Atau mimpi apa yang sebenarnya sedang menunggu Anda di luar sana? Yang mungkin hanya butuh sedikit lagi kegigihan untuk diraih. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.